Kekhawatiran mereka itu Islam bangkit. Yang disebut khawatir itu dulu. Nah, ini kalau orang khawatir ini begini, Pak. Dulu di zaman Ramses II atau Fir'aun kedua, menjelang lahirnya Nabi Musa itu, suatu hari Fir'aun ini sebagai raja Mesir yang punya kekuasaan luas dan besar bermimpi. Ada api dari Baitul Maqdis, dari Gaza Palestina kalau zaman sekarang itu, datang ke Mesir, karena Mesir itu berbatasan Pak dengan Gaza itu. Lalu kemudian api itu membakar rumah-rumah orang Mesir. Tapi rumahnya orang Bani Israel dilewati sama api. Sepertinya api itu ada yang membimbing. Fir'aun begitu terbangun kaget dan merasa takut. Kaget, terkejut, merasa takut dan khawatir. Dia kumpulkan kabinet Fir'aun. Dulu bukan nama kabinet, kabinet itu zaman sekarang namanya. Jadi semua anggota rapat paripurna kerajaan namanya kabinet. Untuk mentakwil mimpi, apa mimpi ini? Apa makna mimpi ini? Apa yang harus dilakukan setelah mimpi ini? Di situ kumpul ahli sihir, ahli ramal, segala macam ahli. Akhirnya kemudian disimpulkan bahwa mimpi Fir'aun tadi adalah akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab runtuhnya kerajaan Mesir, kerajaan Fir'aun. Ini. Maka lalu kemudian diterbitkan perintah raja, bunuh, sembelih setiap bayi laki-laki lahir dari kalangan Bani Israel. Nah, ini ketakutan. Jadi orang kalau ketakutan kekuasaannya akan digantikan, ini Fir'aun mengeluarkan perintah sembelih setiap bayi lahir laki-laki dari kalangan Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Ini. Kisah ini bukan fiksi, Pak. Kisah ini bukan fiksi. Kisah ini kisah nyata dan kisah benar. Diabadikan di dalam Al-Quran. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'al ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Jadi dalam sejarah dicatat ini terjadinya kurang lebih 1292 tahun 1292 sebelum Masehi. Al-Qur'an di dalam Al-Baqarah di dalam surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 4 menjelaskan Inna fir'auna ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Ini Allah menjelaskan. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum, menjadikan penduduknya berpecah belah, diadu domba. Di Fir'aun itu tukang adu domba dan menindas segolongan dari mereka. Nah, di sini yang paling kejamnya, yudzabbihu abna'ahum, menyembelih setiap anak bayi laki-laki yang lahir, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan bayi perempuan itu hidup. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat kerusakan di muka bumi. Allah sebelum menurunkan ayat yang keempat, Allah menurunkan ayat yang ketiga. Al-Qasas juga, natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun, kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Senada dengan itu, nahnu naqussu 'alaikal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dulu juga ketika Nabi Yusuf
Kami menceritakan kepada kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepada kamu. Sesungguhnya kamu sebelum kami wahyukan ini adalah termasuk orang-orang yang belum tahu. Jadi tahunya kisah Fir'aun, tahunya kisah Nabi Yusuf, itu dari Al-Quran. Allah yang menjelaskan. Karena ini Al-Quran, wajib kita imani dan wajib kita percayai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah. Jadi mereka itu takut umat Islam bangkit. Padahal Islam itu bangkit itu tidak akan merusak orang lain, itu tidak akan. Karena Islam sejak dulu itu rahmatan lil alamin. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, nahnu nadzkuruka lakal amru ala ma kana alai ka annaka syahidun wa kannaka hadirun. Kami Allah menceritakan kisah tersebut kepadamu sesuai dengan kejadiannya, seolah-olah engkau menyaksikannya dan hadir pada saat peristiwa itu. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita mesti belajar sejarah. Kenapa mereka takut terhadap kebangkitan Islam? Jadi Islam itu bangkit bukan dengan cara yang tidak benar. Seperti orang-orang yang ngebom ke sana kemari, itu tidak benar. Orang tidak salah kok dibom. Tidak boleh melukai, tidak boleh menciderai siapapun, baik muslim maupun non muslim, dengan cara yang tidak benar. Kalau perang ya perang. Perang pun tidak boleh membunuh orang tua, jompo, anak-anak, wanita, gedung, rumah, pohon tidak boleh dirusak dalam perang. Makanya perang di zaman Nabi pakainya pedang, Pak. Lalu kalau pakai bom, semua hancur. Jadi perang yang benar itu sebaiknya pakai pedang. Pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Jadi kalau pedang, tombak, panah itu perang pun tidak akan merusak, menghancurkan gedung. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya kira kajian kita sampai di sini, dan kalau ada yang bertanya kami persilakan.